Halo Mas Bro dan Mbak Bro. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu dan bahagia ya pastinya. Saya ini di sini sedang bersukacita Mas Bro Mbak Bro. Karena Miss Korina sedang dalam perjalanan healing ke Jepang. Itu loh, memanfaatkan bebas visa Jepang. Jadi sekarang saya yang ngasdos di kelasnya Bu Ekna. Hahaha. Heling kok ndak lihat jadwal kerja ya? Kan jadi ndak punya sangu untuk heling. Sangunya untuk saya jajan diamond game di Play Store aja daripada mubazir. Lontong susu. Ya enggak. Nah, kelasnya sudah mau mulai, yuk kita tenang dulu. Silakan. Kita saksikan presentasi menakjubkan dari mahasiswanya Bu Ekna. Ya, baik. Kita akan mulai dari sekarang. Shalom, selamat malam Ibu Ekna, selamat malam teman-teman sekalian. Puji Tuhan buat kesempatan yang indah ini untuk saya dapat mempresentasikan tentang tugas public speaking pada malam hari ini. Saya mengambil tema yaitu menjamurnya angkringan kafe. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Faris Ruwinarko. Saya bekerja di Badan Pekerja Daerah GPI, Jateng, dan DIY. Saya sebagai koordinator beasiswa orang tua asuh se-Jawa Tengah dan Jogja. Dan saya owner desain interior dan budidaya tanaman kaktus yang saya beri nama Abi Omah Kaktus, dan juga budidaya ikan cupang. Di situ saya kasih nama Pak D Cupang, dan bisnis konsultan angkringan kafe, di mana bisnis ini memberikan kesempatan bagi teman-teman yang kepingin membuka usaha, baik angkringan maupun kafe maupun usaha-usaha yang lain. Dan puji Tuhan saya juga menjadi pembicara UMKM. Dan yang terakhir, saya pemilik Tiktang Kopi. Dan puji Tuhan, saya memiliki 1 istri dan 2 anak. Semua karena kemurahan Tuhan. Ketika saya dan istri terlibat di dalam pelayanan, membimbing anak-anak, bahkan pernah memiliki 52 anak asuh, itu di tempat di mana kami melayani, tidak memandang latar belakang agama apapun. Dan di situ saya percaya bahwa ketika Tuhan yang memakai saya dan istri untuk menolong bahkan memberkati anak-anak, Tuhan sendiri yang menolong dan mendidik anak-anak saya. Dan puji Tuhan, pada minggu-minggu ini anak saya yang pertama yaitu kelas 3 SMP kemarin mendapatkan medali emas dari lomba nyanyi yang sebenarnya diselenggarakan di Australia, di Singapura ya, karena COVID maka lewat visual. Nah, saya akan menyampaikan bahwa hampir 3 tahun pandemik COVID-19 melumpuhkan perekonomian di Indonesia. Ini kita pun juga mengalami ya beberapa dampak yang begitu nyata. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami pun juga mengalami dampak ya, sehingga harus mengambil keputusan yang sangat berat, yaitu melakukan PHK ya terhadap para karyawannya. Nah, mau tidak mau para korban PHK harus berani ya membanting setir atau pindah haluan dalam pekerjaan, biasanya untuk bertahan hidup.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, COVID-19 ini ya dampaknya luar biasa di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah ya, di beberapa bidang itu dampaknya luar biasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki iman dan kepercayaan yakin bahwa segala sesuatu ada masanya. Ya. Nah, beberapa orang yang mengalami yang namanya gulung tikar ya, yang mengalami yang namanya PHK ya, usaha yang mereka ingin geluti ya untuk bertahan hidup, yaitu usaha kuliner ya. Usaha kuliner adalah salah satu usaha yang cenderung stabil pada masa-masa pandemik ya sekarang ini ya. Jika kita memperhatikan saat ini muncul beberapa ya macam bisnis kuliner, diantaranya kafe dan angkringan. Nah, angkringan kalau saya mengambil di dalam Google atau di dalam kamus ya, itu dalam bahasa Jawa yaitu angkring, yang artinya adalah alat atau tempat jualan makanan keliling. Sebuah gerobak dorong untuk menjual berbagai macam makanan minuman di pinggir jalan, baik itu di Jawa Tengah, di Jogja, dan di Jawa Timur. Di Solo maupun Klaten, angkringan dikenal sebagai warung hik atau wedangan. Nah, Bapak Ibu pasti pernah ya merasakan jajanan yang namanya angkringan ini. Ya, nasi kucing dengan berbagai macam lauk yang sangat-sangat murah ya. Dan kemudian ada kopi, ada teh, ada kopi klothok ya, macam-macam. Nah, di situ disediakan bagi kalangan-kalangan menengah ke bawah. Nah, ciri khas dari angkringan yaitu yang pertama menunya ringan ya. Kemudian ringan dalam artian mungkin tidak membuat kenyang ya, tapi kalau kita nasi kucingnya 5 atau 8 ya sudah kenyang ya. Nah, kemudian harganya cukup murah ya. Kemudian ciri khas yang ketiga yaitu tempatnya kemungkinan ya kurang higienis atau jorok karena apa? Di pinggir jalan. Nah, ciri khas ini, angkringan ini, ada beberapa komunitas atau beberapa konsumen yang suka, yang senang karena suasananya di pinggir jalan, bisa lihat-lihat ya, cuci mata. Tapi bagi kalangan-kalangan yang elit ya, menengah ke atas, mungkin mereka tidak suka. Karena apa? Karena jorok, airnya dari mana, itu apa namanya, debunya banyak dan macam-macam seperti itu. Nah, kemudian selain dari angkringan juga kafe ya. Kafe adalah tempat untuk makan atau minum sajian, tempat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk baik di dalam maupun di luar restoran. Ya, kita sering mungkin anak-anak muda yang suka nongkrong di kafe ya, itu mungkin kalangan menengah ke atas ya, itu ibu-ibu sosialita ya, ibu-ibu arisan biasanya. Ya, kalau kita rapat-rapat ya dengan pimpinan-pimpinan kita menggunakan tempat ini. Nah, ciri khas kafe adalah fasilitasnya bagus, ya. Kemudian menunya modern, ya, ala-ala luar negeri, ala-ala Korea, ya ada, ya. Seperti kondok, ya. Kondok itu kalau kita lihat, ya, itu dalamnya sosis dibalut dengan tepung. Itu ketika saya membuat itu paling laris ketika saya memiliki bakaran sosis dan lain-lain ya. Kemudian harganya sangat-sangat mahal ya. Kalau kita beli arem-arem ya, misal di situ 16.000
ya, arem-arem itu. Es teh 10.000 ya, namanya di kafe. Nah, kemudian apa? Varian makanan cenderung kekinian ya. Ada yang tadi saya sebutkan mungkin Chinese food atau mungkin Korean ya, seperti itu. Nah, dan juga full musik ya. Kita bisa menikmati ketika kita duduk di sana, duduk di kafe hanya menikmati es teh ya, berjam-jam, ada wifi ya, kemudian full musik, AC. Nah, dari kelebihan dan kekurangan ciri khas tersebut muncullah ide bisnis yang namanya kafe angkringan atau angkringan kafe dengan ciri-ciri apa? Harga murah, tempat higienis, ya fasilitasnya bagus, ya AC, dingin, full musik, ada internetnya, ya wifi. Kemudian apa? Hal ini yang membuat konsumen itu cenderung untuk memilihnya, ya, dibanding dengan angkringan-angkringan yang ada di jalan. Tetapi justru kalau kita ya memiliki selera yang seperti kita ke Solo atau ke Jogja ya, itu lebih asik lagi. Nah, demikian tentang presentasi saya dan saya mengucapkan terima kasih. Moto yang saya ambil adalah doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Ya, sekali lagi doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Ya, ini adalah Facebook saya Sangkar Sakti. Ya, karena dulu saya memiliki usaha ya sangkar burung beserta dengan burung-burungnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian presentasi saya tentang isu-isu tentang angkringan. Ya. Terima kasih buat kesempatannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam ini saya akan mencoba mempresentasikan satu bisnis kuliner. Ya, kalau tadi Pak Faris juga menyampaikan tentang bisnis kuliner, maka saya juga tertarik untuk menyampaikan bisnis kuliner. Ya, karena memang jujur aja kuliner, kalau kita bicara kuliner itu tidak akan ada habisnya. Ya, semua orang pasti perlu makan, minum, ya. Karena itu bisnis kuliner ini sangat menjanjikan, progresnya sangat bagus sekali. Nah, topik yang saya pilih adalah bisnis peluang usaha minuman kekinian, ya, peluang usaha minuman kekinian, khususnya es coklat, ya. Kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan, akhir-akhir ini banyak merebak bisnis es coklat, ya. Bahkan saya pernah beli es coklat itu di daerah Leburan, dekat Undip. Bukanya jam 1 siang, saya setengah 1 sudah sampai sana, ternyata yang antri itu sudah banyak. Bayangkan, jam 1 baru buka, setengah 1 saya sampai sana, itu saya sudah urutan kesekian. Jadi begitu luar biasa, dan ini sekarang ini sudah mulai menjamur banyak sekali. Ini gambarnya, tampilannya. Jadi es coklat. Kalau yang suka es ya pakai es batu, ya. Tapi kalau yang suka hot bisa dipanasi gitu ya. Kemudian ada cocolan roti, ya. Dan itu kalau udara kayak Semarang ini yang begitu panas, ya sangat cocok sekali dengan bisnis seperti ini. Oh ya, minta maaf, saya belum sampaikan perkenalan. Saya adalah Agus Budiono, karyawan dari rumah makan The Delicious. Ya, dan sekarang tempat usaha kami di rumah makan The Delicious sedang mencoba mengembangkan bisnis minuman kekinian ini, yaitu es coklat. Ya, nah next. Nah ini sebagai pembukanya, bahwa es kekinian, yaitu es coklat ini merupakan peluang usaha. Perkembangan industri kuliner terus mendorong ide-ide baru dalam memodifikasi resep minuman. Ya, kalau kita tahu di angkringan, seperti yang dikupas oleh Pak Faris tadi, minuman paling-paling kita bisa temui
es teh, es jeruk, atau kopi, dan teman-temannya ya. Tetapi sekarang ini ada begitu banyak varian atau modifikasi minuman. Sekarang ini yang lebih ngetren memang masih kopi ya. Kopi itu jenis minuman yang sangat-sangat populer ya. Ada macam-macam jenisnya kopi ya. Kemudian minuman boba itu juga merupakan tren minuman masa kini. Nah, yang saya angkat sekarang adalah yang lagi viral adalah es coklat. Nah, ini juga merupakan modifikasi resep minuman baru. Nah, data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa subsektor kuliner memberikan kontribusi cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi, laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa subsektor kuliner memberikan kontribusi cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata. Bisa dibayangkan, begitu berarti bisnis kuliner itu begitu menjanjikan. Ya, bisnis kuliner begitu menjanjikan sampai menyumbangkan 30% dari total pendapatan dari pariwisata itu ya. Jadi itu sebabnya bisnis kuliner ini merupakan satu solusi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mencoba usaha kuliner ya. Ini salah satu, nanti akan kami berikan resep ya, bagaimana caranya untuk membuka usaha es coklat ini. Nah, next. Ya, ini adalah perhitungannya ya. Untuk pembuatan es coklat itu sangat-sangat simpel, sangat-sangat gampang sekali. Hanya dibutuhkan air putih ya 2 liter, kemudian coklat bubuk 200 gram, bisa dicatat nanti atau difoto, di screenshot ya. Kemudian dicoba di rumah ya. Ini kami sudah mempraktekkan susu kental manis 1 box itu 750 ml ya ukurannya. Kemudian susu cair 400 ml, gula pasir 150 gram. Kemudian yang dibutuhkan juga adalah es batu kristal dan roti. Nah, cara pembuatannya cukup mudah, simple. Air dimasak, mendidih, baru kemudian coklat bubuk dimasukkan, diaduk-aduk sampai rata. Demikian juga bahan-bahan lainnya, susu kental manis, susu cair, gula pasir itu diaduk rata sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, baru siap disajikan seperti permintaan atau request dari pembeli. Kalau mereka ingin es coklat, maka bisa ditambahkan es batu. Nah, perhitungan modalnya Bapak Ibu, ini saya hitungkan global dari bahan-bahan ini, itu sekitar 60.000, tidak banyak modalnya. Tetapi luar biasa ya, dari global 60.000 itu menjadi kurang lebih 16 cup, bisa lebih ya. 16 cup ukuran 16 oz. 16 oz itu 480 mili. Ya. Jadi modal 60.000 itu menghasilkan kurang lebih 16 cup. Cup ukuran besar 480 mili itu lumayan besar ya. Kemudian harga rotinya 1.250, berarti harga es coklat plus roti itu 4.850. Harganya persatuan 4.850 dan itu bisa dijual dengan harga 14.000 sampai 16.000. Itu kalau beli di tempat. Kalau
pakai pembelian secara online itu bisa lebih mahal, ya. Ya saya rasa begitu. Jadi kita bisa lihat keuntungannya yang sangat menjanjikan, dan ini menjadi satu prospek, ya, prospek bisnis buat kita, ya. Demikian harapan kami melalui presentasi ini semuanya bisa mendapatkan pencerahan. Oke, shalom, selamat malam. Teruntuk yang saya kasih dan yang saya hormati Ibu Ekna sebagai dosen mengampu mata kuliah public speaking, dan teman-teman yang selalu memberi semangat dan kekuatan untuk selalu memiliki antusias dalam mengikuti perkuliahan di Harvest. Malam ini saya akan menyampaikan materi mengenai kenaikan dampak dari kenaikan BBM yang terjadi baru-baru ini, ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri mengenai pribadi saya. Nama saya Iskila Ismiati, bisa dipanggil Mbak Ismi. Saya bekerja pada CV Anugrah, di mana CV ini bergerak pada bidang penyediaan barang, ya. Penyediaan barang baik alat tulis kantor, kelontong, cetakan, dan lain-lain itu pada kantor pemerintahan. Dan saya beribadah di gereja IFJF. Demikian perkenalan singkat saya, dan saya lanjutkan dengan memaparkan pemaparan singkat akan materi saya tentang dampak kenaikan BBM. Oke, pada dasarnya manusia hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan, ya, kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini kita tahu bahwa kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan bisa disebut dengan kebutuhan primer. Ini masih menjadi pokok yang mesti selalu menempati urutan atas dalam hal permintaan kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan primer ini merupakan hal yang paling penting untuk dipenuhi guna melanjutkan keberlangsungan hidup manusianya itu, ya. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, International Labour Organization, bahwa kebutuhan primer ialah kebutuhan fisik minim masyarakat berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap masyarakat, baik masyarakat kaya maupun miskin. Nah, baru-baru ini kita ada di satu situasi, yaitu dalam situasi kenaikan daripada harga BBM, ya. Mungkin terlebih sebelumnya mungkin kabar kenaikan harga BBM itu sendiri yang santer terdengar itu memicu adanya perdebatan, memicu adanya panic buying. Panic buying di sini adalah menimbun barang, yang mereka ketakutan ketika BBM naik, segala sesuatu atau barang-barang yang mereka butuhkan setiap hari menjadi mahal. Mereka ketakutan dan mereka mengalami panic buying di sejumlah lokasi, ya. Karena masyarakat tahu bahwa dampak dari kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tapi juga berimbas pada aspek sosial masyarakat itu sendiri. Nah, dampak psikologis masyarakat itu juga terjadi di sini akibat dari ekspektasi masyarakat itu sendiri, bahwa ketika kenaikan BBM itu pastinya akan diikuti oleh kenaikan harga dari sektor-sektor lainnya. Bahkan masyarakat cenderung dengan kebutuhan primer pun mereka bingung harus bagaimana, terus mereka membatasi pengeluarannya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Lalu timbullah kekhawatiran yang berlebihan pada masyarakat. Mereka takut tidak bisa hidup, takut akan harga barang yang mahal, takut penghasilannya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan setiap hari. Itulah kekhawatiran, ketakutan yang dibangun akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, kita khawatir karena kita ingin mengontrol keadaan, ya, agar sesuai dengan harapan, dengan ekspektasi dan keinginan kita. Kita khawatir karena kita tidak ingin bahwa hal buruk akan menimpa diri kita. Saat ini kan kita sebagai anak-anak Tuhan itu seringkali berpikir bahwa ketika kita itu jadi anak Tuhan, kita tidak akan ada dalam masalah. Kita tidak akan
apa itu namanya, ada lagi kesulitan. Kita tidak akan bahwa segala sesuatunya akan berjalan lancar. Ini ekspektasi orang bila sudah jadi anak Tuhan, seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, semua lancar. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana apa namanya, kita tahu murid-murid Tuhan Yesus ya, ketika dia ikut Tuhan dalam Markus 6 ayat 48 sampai 52, ketika murid-murid Tuhan ini sudah ikut Tuhan, namun ketika ada badai sakal atau masalah, para murid ini takut, khawatir. Ketika mereka mau menyeberang dari Galilea ke Kapernaum, kemudian ke seberang ke Bethsaida, dihadang oleh angin sakal. Angin sakal ini bisa kita sebut juga kenaikan BBM. Mereka takut dan khawatir kalau mereka nanti akan mati tenggelam. Angin sakal ini kalau kita pandang adalah sebenarnya angin yang sederhana. Oke, dua-duanya datang dari depan ya, angin sakal, masalah. Ya mungkin angin datang dari belakang. Mesti kita kalau angin dan masalah itu datang dari depan, otomatis akan menekan kehidupan kita, sehingga saat mendayung atau melangkah itu terasa berat sekali. Tapi kita tahu bahwa kita ini sebagai anak Tuhan pastinya tahu kalau kita punya Tuhan yang sanggup memelihara dan menolong kita. Mengapa harus takut dan khawatir? Tentunya kita tidak perlu seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan hal seperti itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan angin sakal itu datang atau kenaikan BBM itu terjadi? Di sini Tuhan ingin mengajari setiap kita bahwa agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, supaya kita mengandalkan kekuatannya Tuhan. Kita diingatkan Tuhan untuk kembali kepada keyakinan kita, kasih kita, sayang kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah ya tetap ikutkan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu masalah ataupun tidak ada masalah, tetap Tuhan taruh pada garda yang terdepan untuk menuntun kita. Oke, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa murid diberi pelajaran ya. Mereka melihat, mendengar, mengikuti Yesus, melakukan banyak mujizat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Bahkan memberi makan 5.000 orang juga murid-murid ini ikut. Seperti kita pun kondisinya seperti itu, yang melayani Tuhan setiap minggu, melayani Tuhan mungkin dalam seminggu ini full gitu, tidak ada jam kosong. Namun ketika ada masalah seringkali kita tidak melihat Tuhan, kita melihat kekuatan kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita. Padahal Tuhan ingin, seperti tadi saya sampaikan, bahwa Tuhan ingin mengembalikan akan cinta kita kepada Tuhan, bahwa apa yang ada yang terjadi dalam hidup kita serahkan pada Tuhan. Ya, berpikir positif itu memiliki kekuatan ya, agar kita memiliki sikap tenang, jangan takut dan khawatir akan masalah, agar kita bisa berdoa. Tentunya untuk dapat melalui setiap masalah, bukan untuk menghilangkan ya, untuk melalui setiap masalah kehidupan yang ada di hadapan kita. Apalagi hanya masalah kenaikan BBM. Ini di tahun 2022 ini ya, misalnya banyak ramalan kata terjadi ini itu ya. Seringkali kita juga khawatir dengan kehidupan kita, ya sekolah anak, ya pengobatan, pandemi dan lain-lain. Tapi mari kita bersama sebagai orang percaya yang tahu akan penyertaan Tuhan dalam firman-Nya, Tuhan memberikan janjinya untuk jangan khawatir karena Tuhan memelihara. 1 Petrus 5 ayat 7, jangan kamu takut, Tuhan adalah penolong, Ibrani 13:6. Apalagi kalau hanya untuk makan dan minum, burung gagak di udara aja Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Tidak menabur, tidak menumbuh, Tuhan beri makan. Bunga bakung Tuhan beri keindahan, terus ladang Tuhan dandani. Terlebih kita ya sebagai orang percaya, mari tetap memiliki sikap tenang ya, bisa saya katakan berpikir positif. Karena ini ada quotes untuk teman-teman bahwa namanya juga hidup, pastinya banyak cobaan. Kalau banyak cucian ya laundry. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Buah anggur, buah pepaya dihabiskan oleh si Ilham. Sekian presentasi saya. Silakan bertanya jika belum paham. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Eka. Nah,
Itu tadi presentasi dari mahasiswanya Bu Ekna. Keren-keren ya. Ada yang ganteng juga. Hihihi. Mbak jadi salting. Semoga Miss Korinah pulangnya pas sudah naik kelas. Jadi Mbak Google bisa ngasdos 1 semester. Hahaha. Ya sudah. Mbak Google mau mengoreksi tugas di Google Form dulu ya. Sampai jumpa.